Keluarga almarhum Dr. Aulia Risma terus berupaya menuntut keadilan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma, Michelle Ahmad. Pak Michelle, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Michelle, kita tahu bahwa sudah ada uang sebanyak 225 juta rupiah yang dikeluarkan oleh pihak keluarga. Nah, apakah ini seluruh uangnya diperuntukkan kepada angkatan Dr. Aulia yang kita curigai untuk keperluan perundungan itu, Pak Michelle? Kalau semua saya nggak bisa jawab karena itu sedang disidik oleh Polda Jateng. Polda Jateng sedang konsen memeriksa bank dan memeriksa rekening korannya. Pak Michelle, tapi diketahui tidak ini kepada siapa uang ini ditransfer dan apakah kemudian almarhumah menjelaskan kenapa kemudian harus transfer uang sebanyak ini begitu, meskipun mungkin tidak sekaligus 225 ya? Hasil pemeriksaan Polda sudah mulai terang benderang uang itu kemana, dipakai apa, sudah ada. Cuman itu bukan domain saya untuk menjelaskan, biar pihak Polda untuk menjelaskan soal siapa saja yang menggunakan uang tersebut. Oke, jadi bagi keluarga sebetulnya sudah tahu ya sebenarnya siapa pelaku utama yang melakukan perundungan terhadap Dr. Aulia? Dugaan kita sudah tahu. Tapi kepastian kan proses hukum nanti. Oke, baik. Pihak kepolisian ini Pak Michelle sudah memeriksa sejumlah dokter senior. Nah, apakah yang diperiksa oleh polisi ini pihak yang diduga oleh pihak keluarga menjadi salah satu pelaku perundungan itu? Gimana? Ya, kita ketahui bahwa pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan Pak Michelle terhadap sejumlah dokter senior. Nah, apakah dokter-dokter senior yang diperiksa oleh polisi ini bagi keluarga orang-orang inilah, dokter-dokter senior inilah kemudian yang menjadi pelaku perundungan itu? Ini Mas, ketika proses perundungan itu nanti terbukti dalam proses penyidikan di Polda, maka dokter-dokter senior yang memegang tampuk pimpinan di sana itu harus bertanggung jawab. Karena orang tuanya sudah melaporkan ke kepala program pendidikan itu bahwa adanya perundungan di sana yang dialami oleh anaknya. Namun terjadi pembiaran. Nah, kalau nanti terbukti, pasti mereka juga harus kena itu secara hukum. Oke, baik. Jadi dari keluarga siapa saja nih Pak Michelle yang menurut keluarga terlibat? Itu siapa saja? Saya nggak bisa sebut nama, Mas, karena itu ada beberapa orang, bukan satu orang. Ya, saya nggak meminta menyebut nama Pak Michelle, tapi paling tidak kan profesinya dan kemudian jabatannya, udah kita tahu ada hubungannya dengan perundungan ini Pak Michelle. Yang jelas residen, senior dari PPDS. Oke. Senior dari PPDS yang jelas yang melakukan perundungan. Namun apakah itu menyentuh sampai ke atas, nanti dari hasil penyidikan itu akan terlihat. Yang sudah bisa mudah-mudahan dalam waktu cepat ditentukan tersangka itu terkait pemerasan, Mas. Oke, pemerasan memang ini kalau apakah perundungan itu kan pasal pidananya belum jelas. Ya. Kalau pemerasan sudah jelas. Nah, saya tidak mau para pelaku ini cuma dihukum administrasi. Cuma saksi-saksi administrasi dari Kementerian Pendidikan dan Kemenkes, saya nggak mau. Saya minta ini ada unsur sanksi pidana yang membuat mereka sudah tidak bisa lagi menjadi dokter. Karena mereka tidak pantas menjadi dokter. Tidak memiliki mental yang baik, karena pelaku-pelaku ini juga mentalnya rusak. Gitu kan. Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter yang harus memiliki perasaan, yang bisa memiliki empati terhadap pasiennya. Makanya saya minta kepada pihak kepolisian begitu ditetapkan tersangka langsung ditahan. Dan karirnya pada saat itu harus selesai menjadi seorang dokter dan tidak pantas dia jadi dokter. Oke, Pak Michelle, ketika Anda menyatakan mereka ini oknum saja ataukah bagi keluarga ini sebuah sistem sebetulnya yang memang sedang berlangsung di Undip sejak lama begitu? Kalau kita bilang itu oknum perorangan, bukan sistem, tapi kenapa terjadi pembiaran? Menurut Kemenkes ini sudah berlangsung hampir 40 tahun. Gitu kan? Sekian lama dibiarkan. Nah, saya juga prihatin dengan kemarin gerombolan orang-orang senior, mantan-mantan dari Kementerian Kesehatan yang berbondong-bondong melaporkan Pak Menteri ke Mabespori. Untuk apa dia buang energi ke sana? Kenapa dia tidak fokus ke sini?
Kenapa tidak fokus kemari? Sedangkan ini adalah masalah yang besar yang merusak generasi bangsa. Kenapa harus dibuang energi untuk urusan-urusan yang nggak penting sebetulnya? Karena statement Pak Menteri lah, karena inilah seakan-akan mau cari panggung, dia membuat ini makin gaduh gitu loh. Fokus saja kita benahi sama-sama. Mari kita rangkul semuanya, Kemendikbud, Kemenkes, pihak Polri, itu kan bersama-sama gitu. Ini masalah yang sangat besar, Mas. Ini terjadi di seluruh di Indonesia. Cuman inilah yang menjadi pintu masuk gitu loh. Oke. Ada sejumlah dokter itu senior dan kemudian juga ini menurut keluarga ini juga dilakukan oleh pihak struktural dari universitas tersebut, begitu ya? Ini, saya nggak bisa terlalu saya nggak berani jawab sebelum ada rilis dari pihak Polda. Karena kalau terjadi, kan saya bilang, kalau begitu ada tersangkanya, sudah diliris sama Polda tersangkanya, maka berarti atasnya pasti kena. Karena sudah ada laporan. Gitu loh. Sudah ada laporan dari pihak keluarga tentang perundungan yang dilakukan, yang dialami oleh anaknya. Tapi terjadi pembiaran. Sebab gini Mas, yang bertanggung jawab itu kan adalah konsulen. Konsulen itu adalah dokter spesialis, bukan residen, tapi seorang dokter yang harus menjalankan proses pendidikan kepada PPDS. Namun karena mungkin bayarannya terlalu murah dari Kemendikbud, mereka tuh punya nicknya Kemendikbud, yang menggaji Kemendikbud. Nah, bayarannya murah, mereka delegasikanlah ke murid-murid senior yang bernama residen. Ya. Nah, makanya terjadi hal-hal yang di luar kontrol. Seharusnya ini dilakukan oleh orang yang profesional, yaitu siapa? Konsulen. Konsulen itu siapa? Dokter-dokter spesialis yang memang pantas untuk mengajar. Karena didelegasikan ke mereka, mereka lebih senang berpraktek di luar, tapi mendapat sertifikat bahwa mereka pernah mengajar untuk kepentingan mereka. Ini kan nggak benar gitu loh. Ya, ya. Pak Misal, ini ibunda almarhumah juga menyebut begitu ya, sudah mencoba meminta keringanan begitu kepada Kaprodi supaya Dokter Aulia Risma ini mendapatkan keringanan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, apakah ini memang bahwa Kaprodi ini juga sebetulnya masuk dalam kategori yang menurut pihak keluarga itu ikut bertanggung jawab begitu dalam kasus Aulia Risma ini? Harus. Wajib itu hukumnya. Wajib. Oke, baik. Pak Misal, kita kembali ke uang 225 juta rupiah itu ya. Jadi yang diketahui oleh pihak keluarga itu bagaimana? Apakah uang itu legal atau ilegal sebetulnya? Uang itu kan dikeluarkan uang itu yang baru kita bisa hitung 225, kita nggak tahu yang lain-lain. Itu yang keluarga kirimkan ke almarhumah. Nah, jelas nanti dari pemeriksaan kan terlihat Mas. Ketika uang itu misalkan begini, satu angkatan itu bersepakat mengeluarkan uang, misalkan setiap orang 5 juta. Hanya untuk kepentingan angkatan tersebut, itu bukan pidana, itu bukan pemerasan. Karena diperuntukkan untuk angkatan tersebut. Tapi ketika uang itu dipakai untuk kepentingan atasan, dipakai untuk sewa lapangan, untuk beli baju mereka, untuk hal-hal yang nggak penting, itu pemerasan Mas. Ketika tidak mau setor dikucilkan, gitu kan? Dan sudah orang diperas kayak begitu, waktu belajarnya dari jam 3 malam dia sudah harus di lokasi sampai jam 1:30 malam besoknya. Itu setiap hari. Pulang hanya untuk mandi dan ganti baju. Ini tidak beradab ini. Oke, Pak Misal, jadi bentuk-bentuk pemerasan yang dilakukan kepada Dr. Aulia Risma itu bentuknya seperti apa saja, Pak Misal? Ya dia harus contohnya mengerjakan tugas-tugas residen. Kakak kelasnya itu kan punya tugas-tugas di situ, buat jurnal dan sebagainya. Itu sudah peserta PPDS senior junior ini memiliki jam belajar yang tidak wajar, dibebani lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kakak kelasnya. Nah, pada saat mengerjakan tidak mampu, dia mendelegasikan ke pihak ketiga yang dia harus mengeluarkan biaya. Itu biaya ditanggung oleh almarhumah.
Nah yang parah itu waktu almarhumah selesai operasi, itu masih dihukum suruh berdiri beberapa jam hingga kakinya bengkak. Harus membeli makanan untuk 80 orang. Oke. Yang menunya berbeda-beda. Dikerjakan oleh almarhumah sendiri, dan boleh pesan diantar oleh pihak Gojek sampai depan tempat dia belajar, tidak boleh dibawa masuk, dan almarhumah yang membagi ke satu-satu dari lantai 1 sampai lantai 2. Dikerjakan seorang diri, tidak boleh dibantu. Baik, ini buktinya semua jelas ya Pak Misyal ya? Itu buktinya ada dalam percakapan 3 handphone yang dimiliki almarhumah. Makanya itulah yang kita kasih ke polisi. Ini sebetulnya Mas, ini urusan cepat sekali bisa selesai. Namun karena korbannya sudah meninggal, jadi kita mengkaji dari sana. Itu nanti terungkap semuanya. Informasi terakhir dari pihak polisi seperti apa kepada pihak pengacara? Karena sudah sedemikian lama belum ada tersangka nih Pak Misyal. Sebetulnya nggak lama juga Mas. Ini hari ini 5 saksi, besok 8 saksi. Semua diperiksa. Karena kan kita laporan juga belum lama. Okay. Saya juga kalau misalkan polisi terlalu memperlambat, saya pasti akan teriak. Saya akan laporkan kemana-mana. Tapi polisi sudah kerja cukup baik. Kita yang lapornya agak terlambat karena perlu diketahui setelah almarhumah meninggal dapat seminggu itu bapaknya sakit, pecah pembuluh darah, bleeding. Lalu bapaknya dalam waktu 2 minggu meninggal, keluarga cukup berduka dan ada intimidasi yang dilakukan kepada keluarga agar tidak melaporkan perkara ini. Setelah kami yakinkan baru mereka berani melapor, itu durasinya cukup lama. Oke, ya. Terakhir Pak Misyal, sudah ada pengakuan dari pihak Undip bahwa memang betul terjadi perundungan. Respon dari pihak keluarga mendengar pernyataannya seperti apa, Pak Misyal? Ya tentunya keluarga senang ya. Senang karena begini Mas, Undip itu satu lembaga pendidikan yang terhormat. Undip itu kredibilitasnya baik. Nah, jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya Undip harus turun tangan membersihkan orang-orang yang tidak baik ini. Hingga menjadi lembaga yang terhormat. Ketika Undip melakukan pembiaran, maka lembaga itu menjadi sarang orang-orang yang tidak baik dan lembaga itu akan hancur. Ya alhamdulillah mereka sadar gitu loh. Yang bermasalah kan oknumnya, bukan Undipnya. Oke, baik. Nah mudah-mudahan saya juga akan meminta kepada Pak Menteri Kesehatan ketika sudah ada tersangkanya ya monggo lah untuk dibuka kembali karena memang kita kan kekurangan dokter-dokter spesialis. Silakan, kita nggak akan protes itu. Oke, baik. Pak Misyal, kita akan tunggu bersama-sama perkembangan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak Misyal Ahmad sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.